Umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lapangkan seluruh kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangi Nabi wasallam. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, salihkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa zahir dan dosa batin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qadi hajata ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tunaikan seluruh hajatnya seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan seluruh urusan-urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutup seluruh aib-aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal bayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pertama dan terutama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kumpulkan kita di rumah ini, semoga perkumpulan kita ini menjadi penyebab bagi seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak cucu kita berkah seluruhnya. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, barang siapa yang rajin mengamalkan dalam bentuk fi'il mudhari, sering dia mengamalkan surat Yasin, maka Allah akan buat anak cucu ke bawahnya menjadi berkah seluruhnya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahagialah orang-orang yang selalu membiasakan surat Yasin. Jadi kau dapat ibu-ibu seluruh kita yang hadir, surat Yasin adalah surat yang sangat besar sekali faedahnya. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lakinu mautakum biyasin. Tarafikan, ajarkan, bacakan kepada orang yang hampir meninggal di antara kamu akan surat Yasin. Ibu. Jadi kalau ada saudara awak yang sakaratul maut atau yang hampir meninggal, itu pun dituntut oleh Rasulullah untuk membacakan surat Yasin. Kalau dapat ibu surat Yasin, apa-apa yang hadir ku pertama rancak mana. Apalagi kalau lah dapat itu mudah pak mengamalkannya. Pagi bisa sakijo, siang bisa lo sebentar, sore bisa lo sebentar. Kalau yang hafal 10 menit, insyaallah tak lebih. Sebentar cuma. Tapi kalau tak hafal bisa lampunya. Itu lebihnya. Jadi oleh sebab itu, dengan sering kita membiasakan membaca surat Yasin, maka Rasulullah menjamin anak cucu kita, keturunan kita ke bawahnya menjadi berkah. Apa-apa ibu-ibu yang hadir kok mampu berkah seperti ini kok, barangkali induk-induk awak dulu rajin membaca surat Yasin mungkin barangkali mereka rajin beraktivitas, beribadah, sehingga kita menjadi berkah. Yo berkah kita ke bebo. Insyaallah amin. Perlu berkahnya. Alah kau kumpul bersama. Kau tandanya gitu lagi berkah bersatu, berkumpul di majelis yang mulia. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah
agar selalu disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pertama sekali yang Abu muliakan, pimpinan perkumpulan hari ini Pak Datua hadir. Boleh. Boleh. Ini perjalanan. Beliau yang telah hadir bersama kita sama-sama. Maka di siang hari yang berbahagia ini, kita yakin dan percaya perkumpulan yang sudah tersusun dengan rapi seperti ini, bila mana kita istiqomahkan, hamba yakin seluruh perkumpulan suku Fuji di bawah naungan Datua Marajo, Datua Pangulu Marajo, insya Allah akan bersatu dan kokoh di dalam ukhuwah Islamiyah. Persatuan yang kuat akan melahirkan kekuatan, kekuatan akan melahirkan persatuan, yang mana kalau kita orang bersatu, apapun urusan masalah dan ada di bawah naungan Datua akan selesai dengan baik. Aku kunci guana ke ibu. Jadi pertahankan acara seperti itu sampai hari kiamat, dan sebulan 2 bulan. Tapi sampai bila? Sampai hari kiamat. Bila tu hari kiamat itu? Tahu lah Ustaz. Jadi baranti baca wirid seperti itu, awak tahu dah. Allah baranti lo awak duit baru awak baranti. Maku generasi regenerasi kita ajak kare. Yang tua tu anak kemenakan seluruhnya kita berkumpul. Dengan catatan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Datuk tadi. Nama labiah dilabiah lah. Nama nan kurang-kurang dikurang lah. Baru masa puitna Pak Datuk baru. Betul. Nah. Aku sakada Kak Citra. Ako beliau Ayo alhamdulillah. Jadi sedang baca rituna. Tuanku, karena usia tuanku sama juga Kak Citra, jadi main bawa pengurusan. Oh, bagus. Itu enak ya, Mak. Kalau di Pereman dan Tunda mak. Kalau seperti macam negara bisa keluarga bisa Kemudian kita lanjutkan yang dihormati Bapak, Ibu-ibu, jamaah majelis yasinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada kakak itu. Mari seluruh kita menampungkan tangan ibu Allah marham ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sayangi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah lapangkan seluruh kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sayangi dan cintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah salihkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa zahir dan dosa batin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qadi hajata ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tunaikan seluruh hajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yasir umura ummati Sayyidina Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan seluruh urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutup seluruh aib-aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa kita yang singkat memberikan kekuatan zahir dan batin ke dalam kalbu kita. Kenapa demikian ibu bapak? Karena satu kali saja kita mendoakan umat Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita. Allah akan berikan pahala yang gadang kepada kita hanya satu kali. Bara kegadangan pahala nanti Allah kepada kita ibu. Kegadangannya adalah Allah agiat itu pahala dengan satu kali mendoakan umat Nabi Muhammad, satu kali mendoakan mereka. Allah dia buat pahala semenjak dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara. Itu kegadangan pahalanya tu ibu apa-apa. Maka oleh sebab itu kalau ingin melipik ganda awak mendapatkan pahala dalam berdoa, ingin capek awak dalam mendapatkan ijabah doa dan awak minta kepada Allah, ingin capek urusan awak dimudahkan Allah, doakan umat Nabi Muhammad. Semoga seluruh urusan umat Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta dimudahkan urusan umat Nabi Muhammad, berarti Allah tahu tu ibu. Allah meminta, Allah menjadi awak ingin minta dimudahkan urusan awak tu ibu. Awak mintakan ampunan dosa umat Nabi Muhammad, berarti Allah tahu Allah pajaku meminta ampun dosanya, tapi nanti mintaan dosa umat Nabi Muhammad. Aku mangkunya itu kegadangan faedah ibu, sampai di dalam khutbah aku menjadi rukun khutbah jadi. Kalau khatib tidak ada membaca doa Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, mendoakan orang mukmin, maka khutbahnya tidak sah. Itu kegadang faedahnya itu ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di awal dan di waktu yang sangat terbatas ini ambo ingin membaca hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah fil munajat, tentang munajat. Wahai Tuhanku, tidak baik malam kecuali dengan bermunajat kepada Engkau. Ibu apa-apa, kalau malam ingin baik, ingin bernilai malam kepada Allah, satu-satunya jalan yang mesti awak tempuh adalah sebagai hamba Allah. Awak harus menghidupkan malam itu dengan munajat kepada Allah. Bila mana awak tinggalkan bermunajat kepada Allah, menyambungkan kalbu awak dengan Allah, maka malam itu kosong di mata Allah. Itu namanya si malam, tapi di mata Allah nilainya kosong. Bagaimana malam itu berisi di mata Allah? Dengan cara isi malam tadi itu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tinggal ada bebo apa-apa. Sasampi-sampi waktu anak raju dila tuan juo. Sasampi-sampi waktu dan munajat tidak ditinggal juo. Begitu nabi. Jadi bapak malam pergunakan waktu 2 menit, 3 menit, 10 menit untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu mengagungku. Ada orang tanya mana? Ayo ya. Beda yang dia baca rumah. Nan munajat ko bebo, nan munajat ko babisik-bisik jo Allah. Babisik-bisik kalbu buat dengan Allah. Ko bebo. Jadi lari kaji ke dalam. Kalau mustajab mustajab tu muka buah. Kalau mustajab doa pada doa mustajab. Sehingga tak kumpulkan akan pada doa seolah kan. Aku mungkin barangkali pakai doa pada doa dan dari dulu berencana mengumpulkan seluruhnya. Oh, insya Allah mengurangi nanti pertanyaan malaikat kepada doa sebagai penghulu nanti. Bahas seluruh kanakan lalu di bawah naungan pada Tuhan liaman aman kata pada Tuhan. Tanda amannya apa?
sekali 15 hari mereka ambo wajibkan mengaji. Tapi nama nak keringkan tu pada tu lebih tanggal lo. Azab je lah saudara aja pada tu ada. Selama apa kan? Ya. Iya baalai lah diwajibkan lah diwajibkan oleh pada tua. Iya wajib pada tua. Insyaallah diwajibkan sekali 15 hari di bawah naungan ambo ketika pada tua bambu beliau tua wajib seluruhnya hadir walaupun ambo sekali-sekali minta izin. Saya ya, kalau wajib itu manusia kalau di bawah. Sebab itu ya, kami ya namo nama kan di bawah lingkungan kita. Kami haruskan anak wajib dah. Ya. Kayak kalau haruskan cuma go. Ya. Sakura-kura cik serumah. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu bapak yang memuliakan, mantap ada pertanyaan seperti itu. Jadi wajib ke ibu, kami di pondok mewajibkan santri itu berbaris setiap pagi wajib sebelum masuk. Itu wajib bahasanya secara peraturan pondok. Jadi pada itu boleh mengaluan peraturan wajib. Nah, tapi wajib itu adalah dalam lingkaran peraturan pondok, bukan wajib dalam arti ilmu fikih. Karena wajib itu seluruhnya berbeda-beda. Wajib dalam ilmu tauhid berbeda pula. Mungkin nama mengaji tauhid. Wajib dalam ilmu fikih mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib dalam ilmu tauhid berbeda lah. Wajib menurut pada tua beda loh. Paling-paling kalau dilanggar oleh anggota pada tua, paling-paling itu dimbau sekali 2 kali nama akan daang lah itu. Jadi begitulah Bapak Ibu. Jadi boleh seorang pemimpin mewajibkan peraturan itu wajib dalam soal peraturan. Boleh tak? Insyaallah. Begitu. Wajib salingkaran adat. Kalau kepala pondok wajib salingkaran pondok. Tapi membawa hukum dah boleh dah. Kini salingkaran datua di bawah datua Pangulu Marajo nan salat itu sunaian je. Itu nak mau. Salat di bawah Allah Subhanahu wa taala. Awak nan paraluna dewak kan nilai ko dari Allah ibu Iya toh? Nan paralubana dewak nilai ko adalah daripada Allah. Jadi itu nan kawak kaja dulu ibu. Malam apakah malam pula bernilai di mata Allah Ta'ala. Kalau Allah bernilai, alhamdulillah. Maka dalam riwayat yang lain dijelaskan supaya malam waktu bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengisi malam dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa munajat itu tadi? Babi sebisiat jo Allah. Di mana babi sebisiatnya Ibu? Di kalbu awak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar Ibu, piciangkan mato di kana diri awak, dipandang diri dan samara diri, di kana zat dan menjadikan diri awak. Lah. Agak 5 minit, 10 minit, 15 minit, nama lapang katanya kalau ulama-ulama dulu Ibu nak minit dah. Hitungan tahun. Ya. Imam Al-Ghazali 20 tahun. Ya. Sunan Kalijaga 40 tahun dalam melatih makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ulama-ulama dulu Ibu. Sehingga ulama-ulama dulu tu insyaallah dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi mamai si koko Lailo dijamin, tapi namanya jamin ini seorangnya. Beda ya. Jual aja lihat. Mamai ya ke masuk surga sadolaga. Yo. Anak bayu itu ada. Ada nan ingin transit dulu atau langsung? Nan auto langsung ya. Salat duhanya berapa rakaat tadi siang? 2 rakaat. Tapi tiket surganya langsung ya. Aku kaji Pak Haji tadi kok. Nan double ini 2 rakaat tapi double bahlo ya. Mungkin dia mengerjakan di waktu yang baik. Jadi Ibu kaji Pak Haji tadi anan membuat pahala ku gadang. Berlipat ganda atau judul kajian ini kata beliau kamu. Jadi di semua-semua juga kata beliau tu seketik. Nama membuat pahala ko gadangnya seketik tapi gadang pahala Ibu. Apa? Nyo seketik tapi gadang pahalanya. Nyo Ibu kah? Aku mengajaran seketik. Mana nan seketik gadang atau namanya gadang? Mana kira gadang?
Una sengedek kadang. Berbeda-beda jawabannya namanan sibuk minta seketik pi kadang. Namanan lapangnya dalam banyak dalam gua kami badahnya. Jadi bebo supaya pahala kadang tadi gua awak harus beramal dengan ilmu. Kemana kunci bebo? Ibu-ibu melangkah dari rumah menuju kamari. Kalau niatnya hanya sekedar berkumpul, maka pahalanya sederhana. Mana pahalanya? Contoh 10 lah, terus 10 itu dari ibu juga bapak dia. Tapi kalau ibu dari rumah hadir karena Allah Subhanahu wa taala, lah tabayang wak ke majelis yasin, lah tabayang wak menghadiri majelis ilmu, aku pahaluna kana ibu. Sampai-sampai dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menghadiri majelis ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat salat. Aku wahyu dibuat. Menghadiri majelis ilmu seperti awak kini gua lebih baik daripada 1000 rakaat salat. Ya. Kadang-kadang kan ada salah kaprah bebo. Oh, awak salah lama majelis ini mengaji lah taruh. Nah, dulu nama dia tu tanda beramal tidak dengan ilmu. Kalau orang berilmu, kalau dalam majelis taklim, walaupun dia guru ataupun tidak, dia pasti mendekat. Ada itu ibu. Ada seorang ulama besar, ya, kurang mengaji, tetap dia hadiri sebentar dulu, mengambil keberkahan majelis ilmu. Kurang nak kata ambil buat. Jadi majelis seperti itu rancak kau ibu. Lah 6 kali berjalan pakai ceramah kau rancak. Diganti-gantian kan, siang kuis ada banyak dulu kan, ganti-gantian. Jangan sampai hanya sekedar membaca ya, walaupun hanya sebentar ya ibu. Tapi ada majelis ilmu membahas ilmu di dalam. Itu yang paling kadang pahala ibu. Kalau kita tahu dengan hadis dan riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap kegiatan jangan lupa membicarakan ilmu. Di situ keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu, majelis awak ini insyaallah diaminkan oleh malaikat-malaikat. Siapa yang berdoa di dalam kalbunya, memandang dengan pandangan rahmat, pandangan sayang antara kita sama kita, pandangan mahabbah antara kita sama kita, karena kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ibu diampuni dosa-dosa awak. Salangkah demi salangkah. Saya paling banyak pahala si kau awak. Nah jauh ya lah. Yo dikali langkah yo. Nam paling jauh sih ya. Kira ku dia. Ku dia wah. Ku dia juga. Dikali 10 TB buah. Ya, kau pernah Pak Haji tadi ya, nama gadangan pahala nam menutupi dosa ke Pak Haji tadi. Nam menutupi dosa kau melangkah menuju kebaikan itu mabiah dosa bebo. Tapi melangkah menuju keburukan bila tiba di tempat keburukan tadi maka awak dapat dosa. Itu bedanya. Kalau kebaikan dan awak tuju, melangkah sajalah dinilai oleh Allah. Kalau keburukan dan awak tuju, melangkah turun dinilai itu. Rupanya yo tiba di sinan, rupanya yo terjadi. Baru dicatat di malaikat. Itu wahyu dibuat. Jadi ibu melangkah kemari tadi kau lah payah malaikat tadi kau. Barang langkah itu menghitung malaikat itu. Dihitung di malaikat, dikalian di malaikat. Selangkah kali 10 kebaikan, diberi 10 kebaikan. Langkah kedua ditinggikan derajatnya 10. Langkah ketiga dihapuskan keburukannya 10. Dapat 30. 20 untuk awak 10 keluar. 20 masuk 10 keluar. Itu dibuat. Maka kaji awak hari ini bebo, karena katulah di bola, baca oleh mana bebo? Tambah setek dulu ya. Tambah seketek dulu. Tambah seketek. Ya, aku bakal tahu awak ini punya taruh yang mau taruh, pada dia mau mati. Dia setek. Tambah seketek lah. Tambah seketek. Kau kalau lah, kau cubit-cubit aja, mungkin hijau aja, mungkin saya mana. Kau taruh aja kan. Jadi apa kancangan saja nak panjang-panjangan bebo. Yang penting ada nang kali kunci bebo. Jadi malam awak dek karena di awal tahun ni bebo itu niatkan waktu awak di awal tahun kini ya toh. Mulai awal tahun kini karena masih bulan Muharram, semoga di awal tahun kini
kehidupan awak segala-galanya berubah menjadi baik. Salah satunya karena ada siang jo malam. Yang pertama malam saja dulu. Malam ingin berkah, malam awak ingin hidup awak di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan awak hidup jangan mati itu di mana kai. Pajaklah bangkai berjalan ke mata mereka. Padahal awak masih hidup karena awak jauh daripada kebaikan-kebaikan. Maka untuk menghidupkan malam, maka laksanakanlah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara munajat kepada Allah? Adalah dengan cara menghubungkan kalbu awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yo mana dilatih bukan hanya sekedar dengan cerita. Kalau kami disuruh tuh pematian bana lampu tuh, pematian lampu, kemudian disuruh tafakur salat jamaah, kemudian disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalbu tadi nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang telah ditentukan. Zikirnya adalah zikir ismu zat yang dinamakan dengan zikir Allah. Bagaimana kalbu jantung tadi setiap gerak-geriknya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu sakaratul maut, kalau tidak kita latih hari ini, bagaimana kehebat awak, maka kebanyakan banyak ngelapih zikir kalbunya di waktu roh berpisah dengan jasad. Itu parah ibu. Jadi kalau jarang wak melatih dari gini wak, maka khawatir wak di waktu sakaratul maut dia akan lepas. Manga sakaratul maut kadang-kadang tak cucuk duri je seketik orang ala lapih. Kadang-kadang tak ada nama cucuk dah. Sanang je ya, tak ada lapih je. Apalagi disuruh kalau lah sakit bana. Yang sakitnya wallahu a'lam. Alun pernah ibu jawab apa menjebol Tadi cukup aja sekalinya. Gak dicubo aja sekalinya, ada mencubo-cubo na Nicola. Oh, sekali bilang balik tadi ya. Oh, tuh. Berarti langsung praktek ya dia. Jadi sebelum praktek ibu memang harus dilatih dari kini dulu. Jadi kebetulan awak ini awal tahun, bagaimana awak bisa melatih meningkatkan ibadah awak, meningkatkan zikir awak supaya selamat di kemudian hari di waktu sakaratul maut. Kemudian yang terakhir ibu, atau banyak yang kedua saja. Yang kedua siang ibu, malam je siang. Karena nama biar umum itu kan siangnya malam ibu. Tiba siang, habis malam. Tiba malam, habis siang. Kamu itu ibu. Nama biar umum itu siang je malam tu punya ibu. Nama biar umum itu siang malam. Patang tu baru lah setahunnya. Tanpa awak sadari siang di malam pula memakan ummu awak ibu. Makan ummu awak ibarat batang kayu dimakan oleh dua manci ibu ya. Dalam kisah zaman Nabi Musa, sebuah batang kayu, harimau lari-lari, ada orang dikajar di harimau, yang orang tadi melompat ke batang kayu naik kate memanjat di bawah banyak makanan yang lezat-lezat, inyo jadi ke bawah, ada lubang di bawah batang kayu. Di batang kayu ada dua mancing yang menggigit, dan harimau tadi mengajarlah tinggal perlu di bawah. Dicandiak jo di urang dan di atas batang kayu tadi. Dicandiak jo harimau tadi. Rupanya ditafsirkan oleh para mufassir bahwa harimau yang mengajar orang tadi adalah malaikat maut. Jadi awak apa setiap hari kan kajar gitu. Dicandiak dia malaikat kok. Amai ni nak mencari malaikatnya. Biar mamai dicandiak di malaikat dori dicandiak aja baca aku sentenan bentigo lupu jo kai badai ile kece malaikat. Dicandiak aja di malaikat apa aja aku untuk minggu esok meninggal lah. Kau tunjuk lu malayang ketin lah. Ini jadi kece malaikat kau meninggal minggu esok sibuk je dunia lagi kece malaikat. Sibuk je dengan dunia baru lagi kece malaikat. Malaikat. Jadi awak kau diperhatikan oleh malaikat maut tadi sadolah awak kau ibu. Diperhatikan tadi tidak ada lapis dari malaikat maut tu. Dicandiak di malaikat maut tadi. Nan dua mancik nan gigi batang kayu tadi ya tu. Itulah siang juma malam. Nan batang kayu tadi itu apa tu ibu? Itulah nan ummu awak. Jadi kalau ganti yang batang kayu tadi ibu batang kayu tadi lah. Rapah. Kama masuk rapah enggak? Tentu kalau lubang yang dibuat tadi,
Nan lubang tu kubue tu Ibu. Jadi mau nak mau awak perhatikan ke bawah, calik-calik ke bawah, bahwa di bawah ada nama biru awak siang jum malam. Walaupun banyak kenikmatan dunia di atas batang kayu tadi, salualah di batang kayu tadi ada Ibu, lengkap salualah ya. Tapi walaupun lengkap, kira-kira ni kalau mak awak makan Ibu, 6 batang kayu digigit oleh 2 mancing. Lama je kira-kira makan di atas dia tu. Maka lama makan dicaliknya ke buah kan? Awak makannya terus dicaliknya ke buah mancing menggigit batang kayu je. Ujung-ujungnya awak dikoma mati. Jadi oleh sebab itu Ibu, ingat-ingat bahwa di balik dunia ada kehidupan yang abadi, di balik kehidupan ada kematian yang akan mendatangi diri kita. Ya Ibu, bisa jadi awak nak mengajak kematian, bisa jadi kematian nak mengajak awak. Nah, kini kan banyak orang nak mengajak kematian tu Ibu. Ada bonda dan kanti onda dengan alan suang mati. Kerja mati ya. Ya. Mencari surat itu. Mencari surat itu. Ya, banyak tu Ibu. Jadi oleh sebab itu siang waktu Ibu tidak akan baik kata Allah kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu kalau siang Ibu mengawak zikir. Zikir awak di pagi hari itu Ibu. Zikir awak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Siang Ibu siang pun tak akan bernilai di mata Allah kecuali dengan zikir. Anak kada juga Ibu. Tak ada nilai di mata Allah. Awak ke sawah, awak ke ladang, tapi zikir awak kepada Allah tak ada nilai ibadah jadi ada Ibu. Tapi bila mana awak ke sawah, bila mana awak ke ladang, awak disertakan dengan membawa Allah, dengan ingat kepada Allah, maka seluruh ibadah aktivitas siang awak dengan mengingat kepada Allah, seluruhnya akan bernilai ibadah kepada diri awak, anak awak, cucu awak, saudara. Ibu makan batanak misalnya, itu tuh bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dengan catatan satu, ya toh, waktu memasak nasi tadi dalam keadaan bau dua. Nah, kan dibuat denduk atau khusus denduk lah. Nah, bapak ini jarang masak nasi ya. Nah, denduk kalau masak nasi macam caranya masak dalam keadaan bau dua. Nah, suami wak makan lama, apa lama mana nasi kau? Aku rasio dah. Ambo memasak dalam keadaan bau dua. Coba lah. Pasti agak tak puji biko dia papa aku saya tek. Kalau wak masak tu lah dalam keadaan Bapak dalam bodoh kalau bapak bodoh kau batanak bodoh jo. Iya, dalam bodoh batanak. Jadi makanya apa ya? Bapak tambah sayang lah ya. Bapak tambah sayang ya. Jadi kami kan ada nak pokok. Iya. Ketika dia Gaji udah pokok. Ya pada siko sebenarnya kan juga itu Ibu Bapak. Kalau dikaji asam muasa kaji dan sebenarnya Bapak Ibu pada siko buat tanah tu nak wajib kan dia tu. Tiba alai. Ya dah. Menyasah baju Bapak tu nak wajib kan di pada siko tu dah. Menyusuan anak awak nak wajib le di pada siko dia tu Bapak. Kemana ya? Kalau dibawa suaminya menjawab. Itu dia. Kalau dibawa suami, kamari kita suami, kamari wak. Keluar je suami, keluar je. Pulang ke main dua kau je. Pulang lo wak. Jadi padusiko sebenarnya hakikat kaji Ibu yang diajarkan oleh Rasulullah. Padusiko taat kepada suami kewajiban dan aslinya itu. Nah, suami tadi itu taat kepada Allah, maka suami mengajak kepada istri. Jadi yang lain-lain itu tak wajib le baku le mau tahu, nak wajib le istri. Tapi kalau ada istri cik-cik yang mau tahu, itu terima kasih banyak suami Ibu. Karena suami lah batolongan. Jadi tidak kita panjang lebarkan Ibu. Mungkin salaf sangat berbahagia Ambo karena ada jamaah-jamaah wak nan di surau banyak nan hadir nampaknya. Ada nan Ambo lah namu dia tanya berulang tapi kini lo kesempatan awak bertamu-tamu duduk-duduk dalam majlis seperti yang mulia seperti kau. Ya, sejak 2010 Ambo dia tanya berulang.
sejak 2010. Nah, itulah kesempatan ambo juga bersama-sama dengan Bapak. Semoga pertemuan hari ini berkah berkah dan mendapatkan ampunan maghfirah hidayah dan sabar. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal alamin. Ambo kita tutup dengan doa. Alhamdulillah.